Nanti kalau teman-teman PSI keberatan dengan ini juga dicatat di form kejadian form keberatan itu ya. Izin pimpinan. Ya. Sekali lagi ya, saya di sini nggak mengerti kenapa akhirnya suara kita dikurangi sejumlah yang tadi. Terus pertanyaannya tadi kan di kecamatan kita dikurangi sejumlah sekian suara. Satu kecamatan itu pertanyaannya ada berapa TPS? Itu kejadiannya kan yang ditemukan hanya di satu TPS yang sudah terbukti, sudah diupload ke dalam website KPU ya. Lalu kenapa kita dibebankan untuk kehilangan suara kita ya di satu kecamatan tersebut? Itu pertanyaannya satu. Terus yang kedua, ini seharusnya beban pembuktiannya ada di KPU ya, KPU provinsi terutama dan Bawaslu yang mengawasi tingkat sana, karena saya sendiri bukan orang sana dan tidak tinggal di sana dan tidak menjadi saksi TPS di sana juga. Jadi saya di sini butuh kejelasan seperti apa sebenarnya realnya di sana tuh kayak gimana gitu loh. Jadi ini yang dirugikan kan kita ya sebagai partai PSI gitu ya. Tolong kejelasannya ya. Jadi saya nggak mau, saya menolak banget walaupun nanti saya akan ajukan lembar keberatan di sidang ini, tapi tolong dijelaskan secara gamblang gitu ya, kenapa ini bisa terjadi. Oke, saya ulangi lagi ya, coba dibuka form di kecamatan. Yang kecamatan ini Mas. Nah, kecamatan di Sorong Selatan ya. Kecamatan apa tadi? Teminabuan. Kecamatan? Teminabuan. Teminabuan. Yang disoal TPS 2 ya. Geser ke kanan sedikit Mas, pelan-pelan. Geser ke kanan, terus jumlah akhir. Mas saksi PSI, jumlah akhir paling kanan itulah suara total PSI di kecamatan Teminabuan ya. Oke. Ini. Nah kemudian tadi temuannya kan di TPS 2, itu ada kolom TPS 2, angkanya suara partai 64, calon 1 2 3, calon 2 16, calon 3 27. Ini mestinya kan ditulis berdasarkan perolehan di TPS, betul ya? Iya betul. Sekarang kita cek di TPS 02 tadi. Nah iya pertanyaan pimpinan. Sebentar Mas ya, sebentar. Nah di TPS 2 ini situasinya begini, angkanya pun nggak ada gitu. Kalau ada angka biasanya ditulis 0, ini angka aja nggak ada, berarti kan kosong. Nah oleh karena itu ini kita maknai sebagai 0. Nah dengan begitu kembali ke di kecamatan tadi. Sebentar Mas ya. Nah maka kalau di TPS 2 ini suaranya 0, berarti kan yang di jumlah akhir tinggal dikurangi dengan 64, dikurangi 23 dan seterusnya, begitu kan Bapak Ibu ya? Oke. Terus kemudian di kabupaten, ini kan suara di kecamatannya segitu, buka di kabupaten. Di kabupaten tadi sudah ada. Nah di kabupaten, kecamatan ini perolehannya kan sekian, tinggal dikurangi dengan yang tadi itu, maka diperolehlah yang di Excel tadi. Coba dibuka Excelnya Mas Mbak, ketemunya ini setelah dikurangi, pokoknya faktor pengurangnya itu yang di TPS 2 saja itu 64 23 16 27, catatannya demikian. Jadi karena ini secara material bisa dibuktikan, bisa kita telusuri, kita koreksi di sini Mas. Nanti saksi PSI kalau tolong nanti saksi Partai Umat juga membuat catatan keberatan ya tentang ini, detail seperti ini, dan kemudian di bagian bawah ditulisi bahwa ini sudah dikoreksi di forum rekap nasional. Teman-teman PSI kalau keberatan ditulis di form catatan keberatan terhadap situasi ini ketika dikoreksi dan seterusnya, begitu ya. Karena faktanya memang begini Mas, di TPS-nya 0. Oke.
Satu lagi mungkin ya, saya ingin penegasan dari pimpinan. Berarti kalau misalkan kejadian khusus kayak gini, ya di mana itu TPS-nya tidak dijelaskan keterangan di dalam kertas itu ya, C1 planonya itu ya. Iya. Itu berarti kesalahan dilimpahkan kepada partai, bukan kepada penyelenggara. Oh tidak, ini Loh, tadi kan suara kita dikurangi udah otomatis di sini. loh kan yang terbukti bisa dilihat kan ini Mas. Iya, berarti kan itu kesalahan siapa tuh yang nggak mencoreng atau nggak checklist. Iya, yaitu teman-teman KPPS karena suaranya atau Iya, situasi berarti saya nggak ngerti ini kenapa akhirnya itu dilimpahkan kepada kesalahan PSI dengan pengurangan Bukan suara kesalahan tersebut gitu. bukan kesalahan PSI Mas. Ini Iya, kan I know, tapi itu kalau ini akhirnya dianggap dikurangin kesal- kan suaranya pimpinan. kalau ini dianggap kesalahan penyelenggara, KPPS itu aparatnya KPU pusat. Iya, I know. Kalau dianggap dia salah dan belum terkoreksi di kecamatan, belum terkoreksi di kabupaten, bahkan belum terkoreksi di provinsi, ya kami yang mengoreksi di sini, kira-kira begitu. Di forum awal sampai sekarang, semua partai mengalami situasi itu, kira-kira begitu. Nah kalau tetap keberatan nanti ditulis di form catatan keberatan, begitu. Oke, well noted, thank you. Oke, silakan Mas. Di mic-nya didekatkan Mas. Mic-nya didekatkan. Oh iya. Pak. Tapi dia punya Caranya bukan, Sedikit saja. ya, caranya bukan So, begitu. itu alat bukti. Saya memperkuat tadi PSI yang ngomong tadi. Ya gimana, Saya dari saksi Partai Mas? Gerindra. Dipakai. Saya dari saksi Partai Gerindra. Kebetulan saya sayang sama teman saya dari PSI itu. Gimana, sorry? Saya kebetulan bicara Sorong Selatan, saya kebetulan ketua DPC Gerindra Sorong Selatan. Oke. Saya sudah ngomong sama teman-teman kemarin di Papua Barat Daya kemarin. Ada temuan-temuan yang memang kalau kita bicara angka, otomatis kita akan selesaikan dengan angka. Data by data. Tapi kalau kita bicara permasalahan hukum dengan kronologis, kalau kita cocokkan dengan angka, sampai Allah datang juga nggak bakalan ketemu. Nah, itu yang tadi disampaikan itu menyangkut administrasi, cacat administrasi. Misalnya, kami di Sorong Selatan, kalau Teminabuan, khusus di Teminabuan, oke fix. Karena itu di kota, dikontrol. Semua terakhir, perhitungan terakhir baru masuk di pleno KPU, Kabupaten Sorong Selatan. Tetapi ada beberapa distrik yang notabene-nya perintah undang-undang bukan perintah kami. C plano itu harus dibagikan. Kami tidak pernah pegang itu dokumennya sampai sekarang. Sebentar Mas. Yang dibagikan itu bukan C plano. Kalau C plano semuanya ada dalam kota. Ya, Pak Ketua sudah menjawab. Jangan saya lanjut biar waktu tidak lambat. Atau kan saya presentasinya biar tidak terlambat. Dokumen yang kami harus pegang itu kami tidak pernah diberikan. Yang C salinan Ya, tidak diberikan Pak Ketua. di desa kelurahan tidak disampaikan. Intinya tidak diserahkan kepada kita. Oke. Jadi kalau Sorong Selatan itu terdiri dari 15 distrik. Hmm. Kurang lebih 6-7 distrik itu ada di wilayah perairan. Yang notabene-nya, coba buka C-rekapnya itu. Itu ada C-planonya lengkap nggak itu? Hmm. Coba buka, Pak Ketua buka. Ada nggak? Sebentar, Pak Ketua saya lanjut. Oke. Pleno-pleno yang mereka lakukan, itu tidak dilakukan di wilayah administrasi, kecuali force major ya. Saya sudah sampaikan kemarin, di pleno di Kota Sorong kemarin. Saya kebetulan saya ngawali dari kampung sampai ke provinsi, sampai sekarang terakhir di sini. Ada saksi yang dipukul, tidak ada tindak lanjut secara hukum. Yang kedua, dokumen yang harus diberikan supaya kita duduk di sini, kita bicara harus data dengan data. Tapi kami sendiri saya tidak memiliki data itu, bayangkan. Pleno mereka lakukan sendiri secara tertutup, undangannya dibuang, plenonya dilakukan secara tertutup. Lantas apa yang kami mau dapat? Otomatis, di plano yang sudah mereka buat di tingkat distrik itu, kami partai hanya bisa nerima pada saat diserahkan ke KPU Kabupaten. Dan ada temuan di mana teman-teman KPU ini sudah turun ambil hasil di kecamatan, itu sudah ambil dulu sebelum pleno. Perkam nomor 5 kan jelas tentang rekapitulasi. Ini belum pleno lagi, mereka sudah datang ambil itu dokumennya. Terus apa yang mau kita andalkan dari sebuah pemilu yang baik dan luar biasa? Kan tidak ada, dokumen sudah diambil, tidak diserahkan kepada kita. Kita sudah adukan kepada teman-teman pimpinan di sana. Jawabannya sama, di tingkat bawah sudah selesai, yang kedua sudah selesai, yang berikut sudah selesai. Wah, kalau semua sudah selesai terus
keluh kesah dari apa yang kita sampaikan sesuai dengan data. Ada penghilangan-penghilangan suara dengan data yang kami tunjukkan. Bukti rekaman visual yang kami tunjukkan, itu bukti kita. Secara hukum itu sudah bisa minimal 2 alat bukti, dan itu sudah bisa kami pertanggungjawabkan secara hukum. Yang kedua, temuan baru tadi, ada yang buka kotak suara di Kota Sorong tanpa dihadiri oleh teman-teman komisioner dan teman-teman partai, saya tidak tahu ini apa sebenarnya. Yang ketiga, ini berita terbaru. Sorry Mas, yang kedua tadi rekap apa tadi Mas? Di Kabupaten Kota Sorong. Itu tadi ke Jadi Sorong Selatan. Ya. Nah, sedangkan Kota Sorong Kota Sorong, rekap. ada dokumen berkas yang dikirim dari kami punya relawan, kolaborator Jasi sebenarnya. Enggak, tadi Tipenya ya. Tadi yang cuma 2. Dibuka tanpa ada teman-teman komisioner di sana. Ini jadi pertanyaan. Kan nggak mungkin kita mau tunjukkan semua data di sini. Yang jadi pertanyaan, teman-teman Gakumdu bisa tangkap atau tidak? Itu kan jadi pertanyaan kami. Oke. Yang kedua, Yang ketiga. Ceplano itu kurang lebih 1.400 lebih itu dicetak di Kota Sorong. Lantas kita mau akui hasil yang ada sekarang? Kan nggak mungkin. Ya. 262, 263, 391, 392 itu jelas dalam undang-undang pidana yang lama maupun yang baru. Tapi kok teman-teman penyelenggaranya bergerak cukup bebas. Pestanya pesta kami, yang mengacukan adalah kalian yang kami undang. Ini kan luar biasa. Sangat luar biasa, miris sekali. Apalagi di wilayah-wilayah terpencil kayak Sorong Selatan, Tambro kayak tadi. Teman-teman dari Partai B misalnya. DPT-nya sekian, terus kalkulasinya terakhir seperti itu. Bukan masalahnya di Tambro, hampir semua masalah di semua kabupaten kota itu modelnya sama sebenarnya. Sampai ada KPPS yang ditangkap malah di Kabupaten Sorong misalnya. Nah, ini kami minta untuk teman-teman dari Mabes Polri kalau ada di sini di Gakumdu, tolong supaya segera menindak tegas oknum-oknum dalam penyelenggara maupun bagian pengawasan, hingga oknum-oknum yang terlibat dalam proses-proses yang tadi. Kalau mau data, kami dari Partai Gerindra Papua Barat Daya siap memberikan data-data itu. Sehingga ada hukum yang tegas bagi penyelenggara yang melanggar atau pengawas yang melanggar, ataukah siapapun yang terlibat, baik oknum, partai maupun caleg, sehingga segera ditindaklanjuti secara tegas. Karena kalau kita bicara dari bawah, ngomong kita seperti begini, tapi sampai hari ini juga belum ada ketegasan, belum ada tindakan-tindakan tindakan hukum yang dilakukan hingga hari ini. Ini poin keberatan kami, mau dikembalikan lagi dari Provinsi Papua Barat Daya kepada kami. Yep. Ada form-form lain yang tidak dicap, tidak ditandatangani oleh teman-teman KPU. Dan ini buktinya. Satu bukti saja. Bukti yang lain kami ada bawa banyak-banyak, dan kami ada taruh di luar. Kalau Pak Ketua mau, atau teman-teman Mabes Polri mau, kami serahkan. Supaya ini segera ditindaklanjuti. Sehingga ini pemilu yang hari ini, apalagi kami ini provinsi baru, jangan sampai ini anak yang baru lahir, tiba-tiba diajar untuk memperkosa. Tiba-tiba diajak untuk membunuh. Nah, ini nggak boleh. Sehingga ini juga masukan teman-teman Bawaslu RI secara khusus ya. Sehingga jenjang demi jenjang, kalau kami ke teman-teman partai datang terus sudah selesai di tingkat bawah, selesai di tingkat kedua, selesai di tingkat berikut. Terus kami ini mau jadi apa? Demikian yang saya hormati Pak Ketua. Waktu yang tepat. Assalamualaikum, shalom. Terima kasih, Mas. Saya minta tolong teman-teman KPU Provinsi menjelaskan yang topik ketiga tadi itu, yang soal formulir-formulir dicetak di provinsi, itu ceritanya bagaimana, dan nanti teman-teman Bawaslu Papua Barat Daya bisa memberikan penjelasan soal apakah ada laporan tentang dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh saksi tadi. Kalau ada itu di Bawaslu tingkat apa, apakah di kabupaten, apakah di provinsi, lalu kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Silakan KPU Provinsi. Baik, terima kasih pimpinan. Saya mungkin menjelaskan sedikit berkaitan dengan Satu lagi termasuk yang salinan form C hasil. Kalau form C plano kan di dalam kotak suara. Kalau salinan itu kan mestinya kan ditempel di kantor-kantor PPS desa kelurahan, dan kemudian salinannya itu juga disampaikan kepada saksi. Apakah saksi itu hadir di TPS atau tidak? Kalau tidak hadir kan barangnya itu ditaruh di PPS, dan kemudian partai politik atau saksinya bisa mengambil itu dengan membawa surat mandat. Nah, ini ceritanya bagaimana tentang klaim saksi Partai Gerindra yang menyatakan tidak memperoleh salinan C hasil TPS. Silakan. baik, terima kasih pimpinan rapat pleno. Mungkin saya jelaskan yang poin 3 tadi dulu berkaitan dengan proses percetakan C plano di Sorong. Pada saat itu
waktunya sudah tanggal 9 Februari 2024. Kurang berapa hari lagi kita akan masuk pada tanggal 14 Februari, masuk pada agenda pemungutan penghitungan suara. Teman-teman KPU Kabupaten Kota di beberapa termasuk Kota Sorong, Sorong Selatan, kemudian Tambrau, Raja Ampat. Ada 4 kabupaten kota yang setelah melakukan penyortiran logistik, ada kekurangan logistik Ceplanonya. Ini Ceplanonya ini kan ada halaman 1 sampai halaman 20. Kemudian teman-teman sortir sampai di tanggal 9 itu ada kekurangan. Maka dari Provinsi Papua Barat Daya kita ambil langkah untuk berkoordinasi ke Biro Logistik KPU RI bahwa ini ada kekurangan sejumlah Ceplano di 4 kabupaten kota. Maka petunjuknya kita membuat surat permohonan ke Biro Logistik KPU RI terkait dengan kekurangan-kekurangan tersebut. Maka KPU Papua Barat Daya menyuratlah ke KPU RI Biro Logistik dan surat permohonan kami itu dijawab. Kemudian kami diberikan masternya. Biro Logistik memberikan master data Ceplano tersebut dan kita harus melakukan penggandaan atau percetakan itu di Papua Barat Daya untuk beberapa kabupaten tersebut. Karena mengingat waktu yang sangat singkat menuju ke tanggal 14, tidak mungkin kita harus pesan lagi melalui e-katalog karena prosesnya itu panjang dan kemungkinan kalau melalui proses mekanisme yang sebenarnya maka pasti barang itu tidak akan datang. Maka langkah yang kami ambil seperti itu. Sehingga dan itu sudah disetujui, kemudian kami ambil langkah untuk pesan berdasarkan permintaan dari masing-masing 4 kabupaten kota tadi bahwa mereka ada kekurangannya yang mereka butuh, kekurangannya sekian lembar. Nah, itulah yang dicetak sesuai dengan permintaan mereka. Misalnya satu TPS ada 20, yang kurangnya itu mungkin halaman 4 atau halaman 7, 8 dan seterusnya begitu. Tidak semua gitu. Itulah yang kami merasa bahwa langkah yang harus diambil sehingga pemilu bisa terlaksana. Jika kita tidak ambil langkah seperti itu, tidaklah mungkin pemilu itu akan dilakukan. Seperti itu, mungkin yang lagi viral dan berkembang, saya pikir itu bagian dari politisasi saja yang dikembangkan. Izin pimpinan, kami pun nanti akan mengklarifikasi hal tersebut itu. Mungkin Kalau itu. yang salinan C tadi? Iya. Pimpinan salinan C ini kan itu di TPS ya. Itu di TPS diberikan kepada setiap saksi peserta pemilu yang hadir. Kalau yang tidak Kalau hadir, yang tidak hadir kan kan KPU tidak kan mungkin. mengambil kebijakan salinannya itu ditaruh di PPS desa kelurahan Ya, dan pihak partai bisa mengambil ke situ dengan membawa surat mandat. Kan begitu. ya, surat Nah, mandat pertanyaannya adalah salinan-salinan itu di desa kelurahan, di PPS tersedia atau tidak? Itu. Iya. Silakan dijelaskan. Kalau Iya. tersedia kan partai bisa mengambil ke situ karena memang kebijakannya demikian. Betul. Terus tersedia enggak di desa kelurahan itu? Tersedia. Diumumkan, dipajang, ditempel. Diumumkan, disampaikan juga oleh KPPS. Di PPS ya. Karena mereka itu juga sudah mendapatkan penguatan atau bintek terkait dengan tugas dan fungsi mereka ketika melaksanakan tugas pemungutan penghitungan suara di TPS. Baik. Demikian. Oke, terima kasih ya. Teman-teman Bawaslu bisa membuat penjelasan atau klarifikasi terhadap tadi ya, apakah ada laporan atau tidak. Kemudian kalau ada laporan itu di level Bawaslu kabupaten atau di provinsi, itu yang ditanyakan oleh saksi partai. Nah, yang kedua saya minta tolong juga
bantu menjelaskan ya apa yang disampaikan oleh KPU Kabupaten oleh KPU Provinsi tadi soal formulir C salinan yang itu disampaikan kepada saksi yang hadir di TPS. Kalau saksinya tidak hadir, mestinya kan disediakan ditempatkan di PPS atau desa kelurahan. Menurut hasil pengawasannya teman-teman Bawaslu Provinsi, kan di setiap desa kelurahan dan di setiap TPS ada pengawasnya ya. Situasinya bagaimana soal pemberian atau penyampaian salinan C hasil di TPS kepada saksi partai? Silakan. Yes. Terima kasih Ketua Majelis. Kami dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, jadi pada tanggal 14 itu ada beberapa TPS yang dalam satu orang mencoblos 2 kali untuk beberapa jenis pemilihan. Itu Bawaslu dalam fungsi dalam melakukan pengawasan, teman-teman di distrik, dalam hal ini Panwaslu distrik, merekomendasikan ada 6 TPS. Ada 6 TPS yang kami rekomendasikan untuk dilakukan PSU. Itu di Kondau 2 TPS dan di Wermit 1 dan di Fokor dan Namro. Itu hasil pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman jajaran kami di bawah. Berikut untuk setiap keberatan yang disertai dengan bukti itu di beberapa distrik itu Panwaslu distrik langsung disuruh untuk pencocokan hasil terhadap hasil C salinan itu yang disesuaikan dengan C1 plano. Iya, dan itu dilakukan maupun di tingkat kabupaten dan bahkan untuk Sorong Selatan sendiri kemarin di provinsi itu karena dari PSI dia punya alat bukti, kami perintahkan kepada teman-teman KPU untuk mencocokkan hasil itu dan suaranya dikembalikan. Informasi dari jajaran kami untuk Bawaslu Sorong Selatan bahwa semua mekanisme di bawah itu saksi mendapatkan salinan yang diberikan maupun teman-teman di pengawas sendiri. Dan setiap ada keberatan di tingkat bawah maupun distrik dengan itu langsung disuruh pencocokan hasil. Dan kemarin Sorong Selatan 1 PSI itu kami melayani. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, waktu kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang tadi soal apakah ada laporan atau tidak, sudah. Ini saya tadi baru dikasih keberatan oleh teman-teman Gerindra keberatan tadi jam 21 tadi di bawah, cuma saya sampaikan, bilang lebih tepatnya ke teman-teman KPU. Nah, tadi saya kembalikan dokumen lagi, saya bilang kalau tepat yang keberatannya di DPR RI. Untuk C salinan yang disampaikan itu tadi saya baru dapat informasi tadi soal C salinan yang di beberapa itu pun saya dapat dari wartawan dan statement kami bahwa nanti kami akan cek kembali lagi soal informasi ini. Demikian, terima kasih Ketua Majelis Sidang. Terima kasih. Demikian Mas. Jadi yang sorry tadi saya kurang mendengar yang soal tadi beliau menyatakan bahwa ada melaporkan di Bawaslu begitu ya. Nah itu apakah ada atau tidak laporannya di Bawaslu Kabupaten Kota atau di Bawaslu Provinsi yang soal dugaan pelanggaran tadi loh kan disampaikan. Silakan dijelaskan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Izin saya sedikit menambahkan hasil pengawasan yang kami lakukan di Bawaslu Papua Barat Daya. Yang pertama terkait dengan PSI, keberatan untuk partai PSI itu hanya ada di Kokoda
dan itu telah diselesaikan dengan Bukan, bukan Mbak, dilakukan. bukan. Ini kan saksi Gerindra. Iya, ini ada kaitannya sepertinya, saling berkaitan. Oke. Karena ini membahas tentang Sorong Selatan. Oke. Izin. Nah, selanjut itu sudah kami lakukan rekomendasi dan dilakukan pembetulan di TPS 001 Mayakore. Nah, yang kedua terkait dengan adanya informasi yang disampaikan di dalam forum rekap provinsi terhadap tidak diterimanya salinan oleh para saksi. Pada saat yang sama juga kami mengkonfirmasi kepada Bawaslu Sorong Selatan yang pada prinsipnya bahwa di sana itu tidak ada masalah dan mereka semua tidak ada yang keberatan terhadap proses yang dilakukan di Kabupaten Sorong Selatan. Nah, adapun terkait beberapa pelanggaran termasuk di Kota Sorong, saat ini sedang dilakukan pembahasan di tingkatan Gakumdu untuk penanganan pelanggaran pidananya, termasuk dengan melakukan penelusuran terhadap adanya indikasi pencetakan 1740 C1 plano. Demikian. Lalu yang kedua terkait dengan indikasi pergerakan suara, itu juga telah kami lakukan pembetulan khususnya di Kota Sorong dan sudah terkoreksi. Demikian. Jadi demikian ya Mas, yang soal laporan dugaan pelanggaran yang di Bawaslu Kota Sorong berarti atau Sorong Selatan, Mbak? Sorong Selatan, Selatan. Kabupaten Sorong Selatan dan Kota Sorong, Kabupaten Tambrau Tambrau. itu sedang dalam proses di penyelesaian penanganan Sedang pelanggaran di ditangani Bawaslu. dugaan pelanggarannya Mas di sana. Terima kasih. Saya lanjut sedikit saya Pak Ketua. Kebetulan ketemu dengan Pak Ketua nanti 5 tahun lagi baru ketemu dengan Pak Ketua. Jadi kebetulan ada di sini sehingga ini waktu yang tepat untuk kita sampaikan hal-hal yang perlu di daerah. Pak Ketua, terakhir itu ada kotak suara yang ditemukan oleh teman-teman KPU Kota. Ada buktinya. Kalau mau dilihat sekarang bisa saya celok buka di situ lihat. Apakah itu perintah dari teman-teman dari KPU pusat atau sebenarnya ada inisiatif sendiri? Apa Mas, kotak suara? Kotak suara yang hilang terus ditemukan Oke, di Kota Sorong. Kota Sorong ada berapa kotak suara Mas? Ada belasan, itu teman-teman KPU Kota tuh tahu, mungkin lebih tahu, mereka yang jawab sebenarnya. Oke, Dokumentasinya ada di sini. oke. Terus? Atau mungkin KPU provinsi bisa jawab. Ya. Apakah itu bagian dari legitimasi yang diberikan dari pusat kepada teman-teman di provinsi dan provinsi memberikan itu kepada teman-teman di kota untuk melakukan? Maksudnya legitimasi gimana? Perintah-perintah gitu kah atau gimana? Iya, maksudnya apakah ada perintah dari KPU pusat Tentang atau misalnya sudah diketahui oleh teman-teman di pusat untuk melakukan hal itu atau tidak? melakukan hal apa nih? Menemukan kotak suara yang hilang di Kota Sorong kemarin. Mereka mencari dan menemukan ada beberapa kotak suara, ada belasan kotak suara yang hilang katanya. Mereka temukan terus dibawa ke KPU untuk melakukan rekapitulasi Yang kemarin. menyatakan hilang terus ditemukan tuh KPU. Iya, teman-teman KPU juga yang KPU. ya gambarnya teman-teman KPU Oke. sendiri, bukan orang lain. Kita minta penjelasan ya. Nah, gitu. Di Kota Sorong ya. Kota Sorong. Oke. Nah, sehingga ini ibaratnya jangan kita mempolitisasi sesuatu. Kalau kita mengatakan tidak pada siapa yang bisa terima uang dari caleg angkat tangan, kalau tidak ya sudah akan kita menipu diri sendiri. Waktu saya kembalikan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Teman-teman KPU provinsi, ini ada catatan disampaikan oleh saksi bahwa KPU Kota Sorong menemukan sekian belas kotak suara yang hilang, terus ditemukan di satu tempat dan seterusnya. Ini klarifikasinya bagaimana? Saya juga nanti bisa minta tolong teman-teman Bawaslu menjelaskan situasi itu tentang peristiwa yang disampaikan tadi di Kota Sorong. Silakan, Mas. Baik, terima kasih pimpinan rapat pleno yang saya hormati. Mungkin saya harus meluruskan atau mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh saudara saksi terkait dengan kotak suara. Sebetulnya bukan kotak suara ya, ceplano. Itu ceplano, ada 4 lembar ceplano yang pada saat pleno tingkat provinsi Papua Barat Daya ada keberatan dari saksi calon anggota DPD perseorangan
atas nama saksi Pak Hartono, Haji Hartono. Kemudian kita lakukan pembuktian dengan mencocokkan data dengan membuka sirekap. Kemudian kita buka box. Apabila datanya belum terinput atau terupload ke sirekap, maka kita harus buka C planonya, fisiknya, hardnya kita harus buka dengan membuka box. Box ini kan di gudang logistik, kita harus ambil ke ruang pleno. Kemudian itu box itu diisi per distrik, C planonya per kelurahan. Kemudian itu dokumennya bukan hilang, tetapi tercecer. Dia ada tercecer dari Tercecernya di mana, Mas? tercecernya terikut di box dari Maksudnya kelurahan itu lain. tercecer itu jatuh di jalanan atau Tidak. salah memasukkan dalam kotak di dalam gudang atau gimana? Dia terikut di box dari kelurahan lain, tapi barangnya di gudang. Ya. Jadi salah masuk kotak saja begitu, salah masuk box. Jadi Sebelum dibawa rekap. Iya. Terus Jadi setelah kami cek, barangnya ada. Kemudian pada saat hari terakhir kita lakukan pleno untuk KPU Kota Sorong. Teman-teman KPU Kota Sorong mengklarifikasi itu di ruang rapat pleno pada saat itu. Jadi mereka menunjukkan barangnya bahwa ini barangnya yang dikatakan hilang, sebenarnya tidak hilang, tapi barangnya ada. Barangnya tinggal masuknya di box di kelurahan lain. Oke. Begitu, demikian. Dalam situasi itu dibuatkan berita acara oleh KPU mana di Kota Sorong. Kota Sorong. Dibuatkan berita acaranya. Ketika dicari nggak ketemu, kemudian setelah dicek lagi ketemu, oh ternyata salah masuk kotak. Dibuatkan berita acara nggak? Tidak buat berita acara. Tapi bisa dipastikan bahwa yang salah masuk kotak itu C1 C hasil plano yang asli atau orisinil. Yang asli ya. Yang asli untuk jenis pemilihan calon anggota DPD. DPD ya? Iya. Oke. Bukan pemilu presiden, bukan pemilu DPR, bukan? Bukan. Oke. Teman-teman Bawaslu, mohon penjelasan terhadap tadi yang disampaikan oleh saksi soal dokumen C yang atau salah masuk kotak dan segala macam tadi di Kota Sorong. Silakan. Izin Ketua, saya baru menerima informasi ini pada pukul 18.45 dari Ketua hari ini. Ya, hari ini dari Ketua Bawaslu Kota Sorong yang menyampaikan bahwa KPU Kota Sorong masih membuka kotak C plano sampai detik ini dan Bawaslu kemudian sudah melakukan peneguran dan kami sedang melakukan penelusuran. Demikian. Kenapa kok hari gini masih ada buka-buka kotak suara C plano? Ya, kami nggak tahu, tapi ini informasi yang kami terima. KPU apa PPK-nya? Kalau informasi dari Ketua adalah KPU Kota Sorong, lalu kemudian izin saya mungkin sedikit baca dulu ya. Bahwa KPU, sebentar Mbak, KPU Kota Sorong itu anggota atas nama siapa, atau sekretariat, atau siapa, satu. Yang kedua, proses bukaannya ini dalam rangka apa, kemudian yang ketiga, apakah pada waktu buka itu ada teman-teman Bawaslu ikut mengawasi, ada menghadirkan saksi atau tidak, dan seterusnya. ya, Ini sementara, artinya informasi sementara atau informasi awal ya, tolong baik, disampaikan. informasi sementara yang saya sampaikan adalah bahwa pembukaan kotak ini di bawah arahan Kasubag Teknis KPU Kota dan Kasubag Teknis banyak intervensi komisioner KPU Kota. Nah, ini informasinya belum detail, tapi kami sedang melakukan informasi penelusuran. seperti itu. Ya, Nanti seperti sedang ditelusuri ya. Iya. Tapi fakta bahwa ada buka kota itu ada cerita seperti itu. Ada informasinya dari Ketua KPU Kota Sorong, Bawaslu. Ketua Bawaslu Kota Sorong seperti itu. Oke. Ketua Bawaslu dapat informasinya dari mana, Mbak? Informasi dari Kordif PP.
Dari salah satu komisioner Kota Sorong, Bawaslu. Bawaslu Kota Sorong. Iya. Bawaslu Kota Sorong Iya. ya. Oke. Jadi ini sifatnya temuan ya? Atau ada orang lapor? Belum tahu sejauh ini Oke, kami sedang masih melakukan dicek ya? penelusuran. Apakah Ya, ini laporan apa? Baik, terima kasih. demikian. Silakan KPU Provinsi Iya. klarifikasi. Izin pimpinan rapat pleno yang saya hormati, mungkin saya luruskan apa yang disampaikan oleh Bawaslu Papua Barat Daya. Mungkin saat ini teman-teman KPU, komisioner KPU Kota Sorong semuanya ada di sini ya, ada di Jakarta, tadi telah tiba. Kemudian mereka ini ada formulir C plano yang sebagian belum diunggah, Oke. diserekap. Jadi Jadi dalam rangka itu yang dibuka bukan kotak tetapi dibuka box untuk ambil C plano untuk difoto kemudian ya betul, diunggah. dalam rangkanya untuk difoto dan diunggah di. Ya, diserekap. Nah, pertanyaannya, walaupun demikian tujuannya, kan ada prosedurnya, Ya, ya kan? Tidak sembarangan, misalkan sendirian, kemudian nggak ada pihak lain, paling tidak kan kemudian KPU ketika mau melakukan tujuan itu harus menyampaikan kepada Bawaslu Kota supaya kemudian diawasi, Ya. kemudian juga mengundang saksi-saksi supaya kemudian tidak menimbulkan pandangan-pandangan negatif terhadap hal itu. Walaupun tujuannya baik, tapi kalau kemudian dilakukan dengan tata cara atau prosedur yang tidak sesuai, itu bisa menimbulkan prasangka siapapun. Ya. Nah, oleh karena itu, mumpung ada laporan seperti ini, Ya. tolong dikasih tahu untuk dihentikan dulu itu. Baik. Ya, karena apa? Tidak sesuai prosedur. Siap. Daripada menimbulkan problem-problem, dan siapa yang melakukan itu membuat berita acara terhadap peristiwa itu. Baik. Itu ya. Supaya Baik, nanti siap. ketika oleh KPU Kota maupun KPU Provinsi ditelusuri maupun oleh Bawaslu, peristiwa ini ada catatannya dalam Baik. berita acara terhadap kejadian yang tadi itu, yang membuka kota untuk memfoto form C hasil plano. Begitu ya. Iya, baik. Makasih. Saya kira gitu, Mas. Ya. Ya, Pak Ketua, entah sudah dikaji atau tidak, tetapi sebenarnya kalau dijelaskan harus dijelas sesuai dengan dasar hukum. Kalau teman-teman menjelaskan itu, aturan dari mana, PKPU nomor berapa, dan lain-lain turunannya misalnya. Kalau itu bisa dibuka, bisa dicek tanpa saksi dan parpol. Ingat, itu suara kami yang ada di dalam. Otomatis secara hukum itu sah, secara hukum kalau ada orang partai di situ, ada Bawaslu di situ. Kalau teman-teman KPU sendiri, berarti itu pelanggaran pidana. Itu pelanggaran hukum, pelanggaran yang telah dilakukan. Ini pertanyaan, dan ini sangat jelas di situ. Yang berikut, Pak Ketua tadi agak lompat tadi. Untuk Sorong Selatan lagi. Itu ada distrik yang tidak di pleno di distrik, dibawa langsung ke kabupaten. Distrik apa, Mas? Di sekitar Watan ada beberapa Moswaren. Sebentar, dicatat ya, Mas. Nah, Mbak KPU. Moswaren, Saifi, Sebentar, Seremuk. sebentar, Mas, pelan-pelan. KPU dan juga teman-teman Bawaslu ya dicatat. Moswaren, distrik Moswaren, Saifi, Seremuk. Kalau tidak salah Kokoda atau Kokoda Utara dan Kais. Kais, distrik Kais. 5 ya. Ya. Jadi Mas, sebentar, Mas, Mbak, tolong dibuka sirekapnya di Kabupaten mana itu, Mas? Sorong Selatan. ya Sorsel. Dibuka Sorong Selatan. Ya. Bukan ininya yang dibuka dari awal yang tulisannya Kabupaten Sorong Selatan. Nah, Papua Barat Daya, Sorong Selatan. Kecamatan mana aja, Mas? Biar dicatat. Kokoda dulu, dari Kokoda, distrik Kokoda. Kokoda, terus Kokoda Utara. Ya. Mas, jangan kemana-mana, mau nyatet nama-nama kecamatannya nih. Siapa yang nyuruh ngecek ini? Coba diklik, biar ini mau dicatat. Kokoda, terus Kokoda Utara, Kokoda Utara, distrik Kais, Kais, 3, sebentar lagi, Mas. Saifi, Saifi, 4, Inan Watan, Kais Apa? Darat. sebentar apa tadi? Kais Darat, Kais Darat, 5, Kokoda Utara. sudah tadi, Mas. Kais, Moswaren, Kokoda Utara, Moswaren. Kais Darat, Safi, 5. Iya. Dah? Moswaren. Apa? Moswaren. Moswaren.
6. Itu ya. Nah, pertanyaannya, teman-teman KPU Provinsi, ini di Sorong Selatan. Catatan dari saksi, di 6 kecamatan itu tidak ada proses rekap oleh PPK atau PPD-nya. Tapi hasilnya dibawa oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan langsung dibawa untuk bahan pleno. Ini catatan Di dari Sekinan, izin Pak Ketua, di Sekinan Watan itu sebelum rekapitulasi di tingkat kabupaten, di hasil kecamatan sudah diambil. lah iya. Pelan-pelan Mas, sudah Ya, ya. dipahami ya. Baik, terima kasih Intinya Pak kan Ketua. tidak ada pleno, terus dokumennya diambil oleh kabupaten yang memplenokan kabupaten. Kira-kira kan gitu. Ini kan kita tanya klarifikasi, benar atau tidak, atau bagaimana situasinya. Nanti teman-teman Bawaslu Provinsi juga menjelaskan ya, terhadap 6 kecamatan yang disoal tadi itu di Kabupaten Sorong Selatan. Betul atau tidak ada pleno rekap di kecamatan, di 6 kecamatan itu, ataukah memang tidak ada, kemudian dokumennya diambil alih oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan. Silakan KPU Provinsi menjelaskan dan nanti juga bisa dijelaskan juga oleh Bawaslu Provinsi. Iya, baik. Terima kasih pimpinan rapat pleno. Saya merespon apa yang disampaikan oleh saudara saksi dari Partai Gerindra terkait dengan pelaksanaan rekap dari tingkat kecamatan yang bergeser, titiknya bergeser ke tempatnya bergeser ke ibu kota Kabupaten Sorong Selatan, yaitu Temenabuan. Dari sekian distrik yang ada ini, mungkin saya klarifikasi, karena kebetulan pada saat itu proses pemungutan penghitungan suara, rekapitulasi, itu Pak Alexander Duit, beliau yang punya korwil di sana dan beliau bertugas dan tinggal di sana selama proses itu. Dan yang sesungguhnya dilakukan pergeseran dan dilakukan rekap pleno di tingkat distrik dilakukan di ibu kota kabupaten adalah itu Kecamatan Kais Darat. Kenapa digeserkan ke ibu kota kabupaten? Karena di Kais Darat itu ada konflik horizontal di sana yang terjadi, sehingga atas dasar itulah teman-teman proses rekap dan pleno di sana tidak nyaman, maka digeserkan lokusnya, tempatnya ke ibu kota kabupaten, yaitu Sorong Selatan atau Temenabuan. Tapi yang rekap masih Tapi hal itu masih dilakukan PPD-nya ya, Mas. Ya. Yang rekap masih PPD-nya ya. PPD dan Sebentar. Panwas Distrik. Iya, bukan Kemudian- diambil, Mas, pelan-pelan. Bukan diambil oleh KPU Kabupaten yang memplenokan kabupaten, tidak ya. Tidak, Hanya pindah tempat saja. hanya pindah tempat saja. Ini aja Mas, catatan dari saksi tadi terhadap pertanyaan ini, mempertanyakan 6 distrik tidak melakukan rekap dan kemudian rekapnya diambil alih oleh KPU Kabupaten Sorong, nanti dibuat catatan ya, supaya kemudian catatan keberatan tadi juga dicatat. Kita juga mencatat di forum nasional ini ada catatan kejadian khusus ya, nanti yang menjelaskan teman-teman KPU Provinsi Papua Barat Daya, itu ya Mbak. Iya, siap. Catatannya satu-satu seperti itu, termasuk tadi form C salinan itu sebetulnya disediakan tidak, disampaikan atau tidak, itu tadi juga dicatat di dalam form kejadian khusus. Teman-teman Bawaslu singkat saja menjelaskan soal yang ini tadi. Apakah penjelasannya juga sama? Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh saksi, bahwa laporan yang kebetulan saya korwil di sana dan mengupdate informasi di sana bahwa ternyata memang laporan dari bawah itu tidak ada informasi berkaitan dengan pleno tersebut ditarik ke kabupaten ataupun kabupaten mengambil alih. KPU Kabupaten mengambil alih untuk melakukan pleno. Tetapi pleno itu dilakukan secara berjenjang. Jadi informasi yang kami dapat dari bawah terbukti daripada laporan yang kami dapat secara berjenjang. Baik, terima kasih Laporan Mas. pengawasan. Ya, nanti Terima kasih. dicatat ya keterangan dari teman-teman Bawaslu Provinsi tentang situasi tadi. Saya kira demikian Mas.
Nanti yang jadi catatan keberatan Sampaikan, mungkin Pak Korwil dengar, saksi Gerindra itu dipukul di satu distrik, di distrik Metemani. Saya sudah melakukan komunikasi langsung ke Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan. Korwil di mana pada saat saya koordinasi? Ini tanggal 14 pemilihan. Ini hari keramat untuk bangsa Indonesia tanggal 14 Februari kemarin, hari kasih sayang dan hari keramat untuk bangsa Indonesia. Saksi Gerindra dipukul di Metemani, kalian di mana? Saya sudah melakukan komunikasi ke polisi ke mana? Ke Bawaslu ke mana? Kalau jawab-jawab yang tadi berarti saya jawab dengan yang saya sampaikan lagi. Sampai sekarang kan tidak ada proses apa-apa di sini. Gitu. Nah, sehingga kalau kita bicara pembenaran, ya jangan ada politisasi di tingkat kita saat ini. Nah, kita bicara ini alat bukti. Alat bukti, kalau memang teman-teman bisa diproses, kita siap kasih alat bukti yang ada, yang penting proses hukum jalan. Karena saat ini kita menemukan temuan yang banyak ini. Apakah saat ini proses penetapan bisa dihentikan atau tidak? Kita saya kembalikan ke Pak Ketua dan teman-teman yang hadir di malam hari ini. Ini semua temuan ini sudah sangat jelas. Pelanggaran-pelanggaran administrasi secara hukum jelas. Tapi apakah rekapitulasi malam hari ini atau tetap jalan untuk Papua Barat Daya atau bagaimana? Mungkin itu pertanyaan saya terakhir untuk Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi yang soal informasi tentang pemukulan pada hari H tadi sudah diklarifikasi belum sama teman-teman Bawaslu bahwa ada laporan ke Bawaslu Sorong Selatan. Kalau ada, kemudian sekarang prosesnya sampai di mana dan seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Berkaitan dengan informasi pemukulan terhadap saksi partai, kami malam hari ini baru tahu bahwa terjadi pemukulan. Jadi kalau kemudian memang itu terjadi, ya saya pikir itu lebih mengarahnya kepada pidana umum karena pemukulan. Terima kasih. Ya, namun demikian karena ini peristiwa di pemilu, Mas, walaupun baru tahu sekarang, ada baiknya diklarifikasi ya ke teman-teman Bawaslu Sorong Selatan, apakah ada laporan dan seterusnya. Saya kira begitu. Izin Mas Ban. Ya. Kalau seandainya ada pemukulan, pasti Mas Bagja, tolong didekatkan lagi. Iya. Kalau seandainya ada pemukulan pada saat rekapitulasi, pasti akan tercapai, akan sampai kepada kami. Masalahnya juga teman-teman, kalaupun ada pasti kami akan temukan. Tapi kalau tidak laporan pun, kalaupun ada di luar itu, tentu ada laporan. Dan sampai sekarang belum ada laporan kepada kami. Kalau ada laporan, pasti kami tindak lanjuti. Silahkan sampaikan alat bukti yang ada, laporan tanda penerimaan laporan, tentu akan kita berikan. Demikian Mas Ketua. Baik, terima kasih. Demikian ya, Mas, yang soal dugaan-dugaan pelanggaran, apakah itu indikasinya dugaan pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana, sebagaimana disampaikan teman-teman Bawaslu tadi, mohon nanti catatannya disampaikan kepada Bawaslu. Baik, kita mungkin yang terakhir sudah. Dari terakhir sudah. Saya tahu bahwa sekalipun langit ini dibolak-balik ke bawah dan bumi ini ditarik ke langit, dari jawaban yang tadi disampaikan itu tidak akan pernah selesai. Berarti teman-teman ini kan pada saat pemilu kan ada Panwas, ada kepolisian, ada saksi-saksi dan lain sebagainya. Kalau kita dibuang kembali ke kami lagi, ya itu berarti teman-teman PSI saja pemerintahan tadi lagi. Kok kami lagi yang disalahkan terus? Gitu. Polres setempat sudah saya komunikasikan. Saya telepon langsung ke Wakapolres, saya hubungi langsung. Saya kontak ketua Bawaslunya, ini saya kasih tahu nih. Saya sudah hubungi mereka, justru itu mereka tidak merespon saya. Polisi saya merespon, saya bilang ini bagaimana? Oh ini harus Gakumdu, saya bilang tidak Pak Polisi. Kalau ini sudah 351, ini pidana umum, jadi nggak perlu dibawa ke Gakumdu lagi. Kenapa? Karena tindak pidana itu dilakukan pada saat waktu itu, dan ada korban, ada pelakunya. Berarti ranahnya sudah masuk ke pidana umum, seperti tadi dijelaskan oleh teman-teman Bawaslu tadi. Sehingga tidak perlu kita, tapi ya sudah, Pak Ketua mungkin saya pikir cukup sudah. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin pimpinan sebagai tambahan tentang terkait Papua Barat Daya ini, prosesnya sudah tidak prosedural. Dari prosesnya sudah tidak prosedural seperti tadi pembukaan kertas suara dan lain sebagainya dijawabnya berdasarkan alasan, tidak ada bukti berita acara. Itu adalah poin bahwasanya wajar kalau Partai Gerindra hari ini meragukan hasil rekapitulasi hasil pleno yang dilakukan oleh
Papua Barat Daya hari ini, karena dikarenakan dari awal, dari proses TPS mencetak plano baru, kan proses distribusi barang itu jelas, jumlah, angka dan lain sebagainya, tiba-tiba ada dicetak baru dengan alasan babi bu bebo tanpa ada berita acara. Prosesnya pleno tingkat kecamatan diarahkan ke pusat, pleno kecamatan diarahkan ke Kabupaten. tingkat kabupaten. Proses itu kan seharusnya prosedural harus di kecamatan dulu, dengan alasan lagi mana berita acaranya disaksikan berdasarkan persetujuan partai peserta pemilu, nggak ada. Oke, Ini Mas. proses apa? Oke, Ya, jadi izin Pak Ketua nanti dari di Partai kelas, Gerindra ya, menolak. sebentar, di klaster Mas ya. Satu, soal yang ini pandangannya saksi ya, bahwa rekap di 6 kecamatan di Sorong Selatan tadi tidak prosedural karena apa. Iya. Yang kedua, soal buka kotak suara yang tidak prosedural dan seterusnya tadi. Kemudian cetak formulir yang menurut teman-teman tadi dadakan dan seterusnya, yang berdasarkan fakta-fakta ini, fakta yang diyakini oleh saksi ya. Kemudian dinyatakan dengan begitu, Partai Gerindra menyatakan menolak atau keberatan hasil pemilu DPR di Papua Barat Daya. pemilu DPR daerah pemilihan Papua Barat Daya. Ya. Begitu ya. Ya. Itu aja saya kira. Ya. Gitu. Cukup. Oke. Itu ya, Bapak Ibu. Izin pimpinan. Oke, silakan Mas. Ya. Mohon maaf pimpinan, saya hanya tadi sempat mendengar dari Bawaslu Papua Barat Daya dari Bu Satriawati bahwa malam ini mereka sedang membuka kotak di Kota Sorong untuk pengecekan. Apakah itu didampingi oleh Bawaslu Kota dan didampingi oleh setiap saksi partai politik atau Mas, sorry, tadi sudah ditegaskan, barusan mendapat informasi dan nyata-nyata tidak ada Bawaslu-nya, tidak juga mengundang saksi. Begitu ya Mbak ya? Betul ya, dan sudah diklarifikasi oleh teman-teman KPU. Sudah terjawab Mas tadi. Oh, baik, siap. Jadi dengan begitu kan tadi dinyatakan oleh saksi Gerindra, ini unprocedural, tidak sesuai prosedur, tidak sesuai SOP. Makanya tadi saya minta, kalau informasi ini benar, maka KPU Provinsi harus segera kontak KPU Kota Sorong untuk dihentikan peristiwa ini. Satu. Yang kedua, nanti harus dibuatkan berita acaranya nih, gimana ceritanya kok bisa buka-buka kotak suara sendirian atau sepihak tanpa sepengetahuan pihak lain, minimal dengan Bawaslu atau dengan saksi. Sudah tadi Mas. Gitu ya. Nah, nanti saya minta tolong teman-teman di kesekjenan peristiwa-peristiwa di rekap ini dicatat di kejadian khusus. Nah, khusus pada teman-teman saksi yang mengajukan keberatan dengan topik-topik apa sampai pada kesimpulan menolak atau keberatan dengan hasil. Gitu ya, Mas. Nah, kembali yang ke tadi Excel tadi, Bapak Ibu sekalian, ini kan karena memang ditemukan di sini dan sudah kita cek terklarifikasi, maka dalam pandangan kami karena di TPS-nya memang nyatanya begitu dan bisa kita lihat bersama-sama ya, kesimpulannya dikurangi karena penambahan angkanya kan di kecamatan, jumlahnya sekian. Setelah kita cek perolehan akhirnya itu di provinsi kan 3733 dan seterusnya, totalnya 9485. Maka kemudian kalau dikurangi suara yang ada di kecamatan karena faktanya di TPS 0, maka hasil koreksi yang paling hasil koreksinya yang paling kanan itu. Ya. Itu ya teman-teman KPU ya.